ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang mencantum terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh berbagai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Selain Aceh dan Papua, ternyata masih banyak daerah lain yang juga ikut minta pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu dekade terakhir, sejumlah aksi teror mengguncang Indonesia. Tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, aksi teror juga menyisakan derita bagi korban dan juga keluarganya yang tidak bersalah. Jaringan teror mana saja yang bermain di Indonesia? Jumlahnya cukup banyak karena sel-selnya ini terus berkembang dari hari ke hari, bahkan sampai dengan kemarin terjadi bom di Kampung Melayu. Kembali di berita utama, saudara, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Strategi di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, dibutuhkan yang namanya strategi. Strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk menghadapi ancaman dalam bentuk militer, dan yang kedua, untuk menghadapi ancaman dalam bentuk non-militer. Strategi pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman dalam bentuk militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisasi. Ancaman ini dapat membahayakan keutuhan wilayah negara serta keselamatan warga negara. Contoh ancaman militer yaitu agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, dan aksi teror bersenjata. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang mengancam suatu negara, seperti upaya menghadapi ancaman agresi, yakni invasi suatu negara terhadap Indonesia, dihadapi dengan strategi pertahanan yang mendayagunakan segenap kekuatan pertahanan secara total, karena yang dipertaruhkan adalah mati atau hidupnya NKRI. Sebaliknya, dalam menghadapi ancaman militer dengan jenis bukan invasi, penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan skala ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkannya. 1. Ancaman militer yang berbentuk agresi. Militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI dihadapi dengan strategi pertahanan berlapis, yakni 1. Lapis diplomasi untuk sebesar-besarnya mencegah berkorbannya perang dengan kekuatan senjata. 2. Lapis perlawanan rakyat tidak bersenjata untuk menolak usaha suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. 3. Lapis pertahanan militer adalah perlawanan dengan kekuatan senjata untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Pertahanan militer berintikan TNI sebagai kekuatan utama, didukung oleh kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung. 2. Ancaman militer berbentuk bukan agresi. Mengerahkan kekuatan siap nasional dilaksanakan untuk menghadapi bentuk ancaman militer tersebut dengan memperhatikan besarnya ancaman. Kekuatan TNI baik secara matra maupun secara gabungan dalam susunan trimatra terpadu yang besarnya kekuatan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besaran ancaman yang dihadapi menggunakan strategi pertahanan yang telah ditetapkan. Strategi pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman dalam bentuk non-militer. Ancaman non-militer merupakan bentuk ancaman nasional yang tidak memiliki karakteristik fisik dan tanpa menggunakan senjata.
bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman non-militer pada hakikatnya menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Contoh ancaman non-militer yang pertama meningkatnya angka penduduk pengangguran, yang kedua inflasi ekonomi atau meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dari suatu barang, yang ketiga ledakan jumlah penduduk, yang keempat pembangunan infrastruktur yang tidak berimbang. Lalu ada strategi pertahanan non-militer. Yang pertama ada sistem pertahanan merata, yaitu mengajak seluruh warga sebagai anggota integral pertahanan negara. Sumber kekuatan nasional yang utama dan terpenting adalah manusia. Yang kedua, upaya memperluas pilihan kebijakan pemerintah dapat dilakukan bila para pembuat kebijakan dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak luar, terutama dengan universitas atau kalangan akademis. Karena ilmu dan teknologi adalah anggota perang non-militer yang dilakukan negara-negara yang tidak menggunakan sumber kekuatan lingkungan kehidupan, sehingga para pemimpin benar-benar memutuskan negara dan rakyatnya hanya bisa bertahan hidup bila unggul dalam perang sains, teknologi, dan ilmu.